Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat masa kini di rumah semuanya? Pasti penonton setia sahabat masa kini ini udah tahu nih ya, kita nggak lagi di latar biru atau latar putih. Kita sekarang lagi berada di rumah makan ayam panggang Teku Umar, dan kita sekarang lagi duduk bersama ownernya langsung nih. Silahkan abang diperkenalkan kepada sahabat masa kini nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Rada, saya owner dari rumah makan ayam panggang Teku Umar. Oke, sebelum kita mengobrak-abrik segala jenis menu yang ada nih, Putri mau tanya satu nih. Apa tuh? Kenapa abang bisa kepikiran nih buka restoran ayam panggang? Yang pertama mungkin apa ya, mudah sih. Mudah. Idenya sederhana. Idenya sederhana. Terus modalnya juga nggak gede-gede, kan? Dan ditambah lagi menu ini kan masih baru di Banda Aceh, jadi something new lah, sesuatu yang baru kita bawa. Dan bisa untuk orang-orang diet keto segala macam. Jadi ada pasar-pasarnya sendiri. Nah kalau usualnya ayam bakar itu kan dia per piece per potong. Iya. Ini kenapa whole chicken? Apa yang buat abang berpikir untuk menjual satu porsi ayam seperti ini? Ya lebih asik aja kan kalau ketika kita taruh kayak gini, terus makan rame-rame, kayaknya ada sedap aja gitu. Jadi sedap, kita ya? mengadopsi sesuatu yang baru kan. Sebenarnya ini kalau di luar kan udah rame ya maksudnya. Udah rame. Terus kalau misalnya kita sering nonton Upin Ipin kan ayam Uncle Mutu juga kayak gini kan. Dua singgit. Oh itu ayam mail ya? Iya ayam mail. Tapi kan kayak gitu. Jadi kita memang cobalah mengadopsi dari luar dengan sesuai selera orang kita lah. Oke. Nah untuk size dari ayamnya sendiri nih, apa ada size khusus untuk abang jual ke masyarakat atau gimana? Ya, size-nya itu kita sudah fix gitu. Jadi dia tidak bisa terlalu besar, tidak bisa juga terlalu kecil. Kenapa tuh kira-kira? Yang pertama memang permasalahan di mesin panggangnya. Jadi kalau dia terlalu besar, begitu kita masukkan ke mesin, itu dia kayak apa ya? Kayak kosong, begitu dia putar dia kayak loss kayak gitu. Nah, jadi begitu dia terlalu kecil, kita paksa itu pecah. Nah, ditambah lagi kalau misalnya ayamnya kita makan berempat, ini posisinya tuh dibilang cukup untuk berempat lebih, gitu kan? Tapi kalau makan berlima kurang. Gitu. Iya benar juga sih. Iya. Jadi kalau misalkan untuk makan berlima nih sahabat masa kini bisa, tapi hemat-hemat ya. Iya. Tapi nggak mungkin hemat kayaknya kalau udah kena ayam panggang ini ya. Iya. Nah, selain ayam panggang nih, menu di sini, spesialis di sini apa kira-kira? Kita sementara masih ayam panggang, terus cemilannya tuh ada lumpia daging, lumpia kentang, lumpia tuna, lumpia daging kambing, samosa daging kambing, terus nanti mungkin insya Allah dalam 2 minggu lagi kita ada shashlik. Shashlik itu kayak sate Turki. Ya. Kenapa milih shashlik untuk dijual? Something new. Something new, oke. Karena biasanya biryani, terus kebab, ya. Kalau misalkan orang taunya kebab itu kan yang di wrap pakai tortilla ya. Kalau kebab di Turki itu adalah daging panggang sahabat masa kini. Bener. Jadi orang Turki itu yang mereka bilang kebab itu daging panggang yang mereka makan dengan tortilla. Tapi kalau di Indonesia ini umumnya kita lihat kebab itu yang digulung ya dengan tortilla udah jadi satu gitu. Nah kalau di luar sendiri itu namanya shawarma. Shawarma. Oke. Untuk shashlik itu sendiri apa ada bumbu khusus untuk bikin? Iya, kita ada bumbu khusus juga sama kayak ini. Kayak kalau istilah kita tuh ada bumbu marinasinya. Jadi didiamkan sebentar segala macam, terus ya nanti dia kan posisi porsinya juga cukup satu tusuk itu untuk satu orang. Itu daging kambing rencananya. Nah kalau boleh tahu nih bang, kira-kira abang sebelumnya jobnya apa sebelum beralih buka restoran? Ayo, sahabat masa kini nih pasti penasaran, ini kok baru sekarang abang ini buka restoran, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Apa di PHK secara tiba-tiba gitu? Enggak juga sih, cuma kebetulan kena impact pandemi aja sih. Kena impact pandemi? Saya itu kan aslinya tuh blogger atau influencer di dunia traveling. Terakhir juga posisinya masih sebagai konsultan pariwisata untuk promosi online gitu kan. Nah, ya makin kemarin kan pandemi makin berat, makin berat, dan akhirnya ya kebetulan ada peluang, kenapa enggak? Iya sih, dimana ada kesempatan, disitulah kita beraksi ya. Oke, mulai nih kita beralih ke ayam ini sebelum ini dingin ya pemirsa, sahabat masa kini, Jadi nih bang,
Boleh ya Putri? Ya, Putri, silakan. ini ya. Boleh. Buka. Silakan di-review, Put. Sahabat masak gini nih ya. Baru gini aja ayamnya udah lepas nih. Tuh, nggak pakai tenaga tuh. Tuh ya, bisa dilihat ya. Oke, ini butuh waktu berapa lama sih Bang untuk bisa seperti ini, lembut, lepas dari tulangnya? Ini waktu untuk apa? Panggangnya atau processingnya? Proses panggangannya. Dia ada processing sebelum panggang lagi. Oh gitu. Iya. Jadi gimana tuh proses awalnya nih Bang? Itu processing awalnya tuh dari ayam utuh begini, kita bersihin segala macam, terus kita balut bumbu marinasi. Nah itu kita diamkan. Diamkan kurang lebih 10 jam. 10 jam? Ya. Untuk bisa jadi ayam panggang? Baru setelah itu kita panggang. Baru setelah itu dipanggang? Iya, baru dipanggang. Oke. Itu paling cepat 2,5 jam, standarnya 3 jam. Makanya dia bisa jadi kayak gini ya, empuk gitu ya. Ini tulangnya bisa dimakan juga Bang? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, oke. Nah di sini Putri lihat nih ada sambalnya nih, sambal apa nih Bang? Ini sambal merah sebenarnya. Sambal merah. Sambal merah. Memang khas dari restoran ini atau gimana khasnya? Iya. Apa yang bikin dia khas nih kira-kira dari sambal-sambal yang lain? Kita sebenarnya jualnya fresh. Oh berarti ini nggak dimasak? Enggak, maksudnya hari ini makan ya hari ini kita bikin. Oh gitu. Berarti nggak ada simpan untuk besok dan besok-besoknya lagi gitu ya? Oke. Sahabat masak ini, mari kita cobain segimana sih enaknya ayam panggang ini ya, dengan sambalnya langsung. Oke, bismillah. Gimana Kak Putri? Belum, oke, belum baik. sampai ke intinya. Nggak cukup sekali kayaknya. Kalau saran saya makan pahanya duluan. Pahanya? Kenapa tuh kira-kira? Biasanya tuh emang yang paling enak tuh bagian pahanya. Iya, betul. Nah, nih. Pahanya langsung aja pakai sambalnya. Juicy-nya memang sampai ke dalam dan nggak ada yang nggak matang. Ya. Kalau sahabat masak ini bisa lihat, tulangnya tuh benar-benar kering, tapi ayamnya tuh nggak keras, lembut sampai ke dalam. Kira-kira ada teknik khusus untuk itu? Ya tentu saja. Di rahasia itu rahasia ya. Itu rahasia. Di rahasia pemanggangan. Betul. Nah, selain restoran, kira-kira nanti ke depannya Abang ada ide atau inovasi untuk bikin usaha baru nggak? Bisa jadi ada sih. Cuma untuk sementara ini saya lagi fokus untuk bangun resto ini. Jadi kita lagi bangun tempat penyaringan kopi, sehingga kan memang kan kondisi daerah kita ini kan walaupun agak ke dalam ya, di belakang Suzuya Mall itu kan agak ke dalam. Nah, cuma kondisinya tuh nyaman. Luas, parkiran luas. Jadi kita coba buat tempat santai di sini. Jadi saya lagi bangun tempat kopi pelan-pelan. Jadi nanti ya bisa sambil ngopi. Jadi nanti berdampingan dengan coffee shop gitu ya? Dengan coffee shop. Jadi asik juga buat nongkrong gitu ya? Iya, benar. Ini dari semua tempat nih, kenapa Bang milih lokasinya di sini nih Bang? Kebetulan yang punyanya itu teman. Tempatnya ini teman gitu kan. Tempat yang punya ini seluas daerah ini tuh punya teman saya gitu. Jadi kita ya apa istilahnya ya, melakukan pekerja sama bisnis juga, sehingga tidak sewa tapi kita saling share saham saja. Oke. Ini udah berapa menit ya Putri sengaja alihkan pembicaraan dari Putri punya ayam ini tadi. Putri nunggu nih, biasanya kalau kita makan ayam panggang itu selang berapa menit itu kita kayak seret. Iya. Karena ayam panggang yang biasanya tuh mereka panggang terlalu kering ya, untuk menghindari mentah di dalam, tapi jadinya seret. Ini udah berapa menit Putri mengalihkan pembicaraan, kita bicara tapi nggak ada rasa seret sama sekali. Bahkan di sini nggak tersedia air minum ya, Putri sama sekali nggak terpikir untuk minum dari tadi tuh, tapi sama sekali nggak bikin kayak seret. Itu gimana tuh, kok bisa? Ya itu tadi. Jadi memang processingnya itu kita jaga betul gitu. Kita simpan dia di tempat yang dengan suhu tertentu gitu kan selama 10 jam. Soalnya kan kalau salah kita simpan dia busuk. Betul. Gitu kan? Terus nah dalam teknik pemanggangan juga kita atur. Jadi dia nggak bisa dibiarin begitu aja. Gitu. Jadi memang kita jaga bener-bener gitu loh. Oke. Ini untuk informasi ya sahabat masak ini, kalau kalian lihat ayamnya itu terlalu coklat, ini bukan kecap. Tapi ini memang kulitnya yang crispy dipanggang dan itu dari luar. dilapisin madu. Iya. Oh ini dilapisin madu. Makanya manisnya tuh nggak overpower gitu ya, dan nggak over seasoning. Jadi kalau misalkan kita makan itu nggak terlalu asin gitu, rasanya pas gitu, cocok bener kayak tadi kalau misalkan ada orang diet keto atau apa, ini cocok buat mereka ya.
gitu. Jadi memang ini sebenarnya standarnya kita buat slow fat mungkin gitu. Makanya tadi ada proses marinasi yang lama, terus kita panggangnya juga lama dengan api yang cukup sehingga dia kalau misalnya kita sebenarnya bisa saya paksain cepat gitu. Cuma kalau saya paksain cepat itu hangus. Gitu. Jadi terus begitu nanti kita belah di tengahnya itu masih merah. Gitu-gitu loh. Nah, sehingga begitu kita dapat resepnya, kita dapat tekniknya, ya jadilah dia seperti hari ini. Oke, nah untuk sambalnya sendiri juga sahabat masa kini, kalau sambal itu kan identik kalau misalkan beberapa restoran ya yang udah pernah Putri cobain, kalau pedas itu kelewat pedas, kalau manis terlalu manis gitu kan, tapi ini pas, pedas banget juga enggak, tapi enggak manis juga gitu, jadi cocok banget untuk dikombinasi dengan ayam ini, karena dari ayam ini juga rasanya enggak terlalu over seasoning kayak Putri bilang tadi, jadi mereka itu kayak satu kesatuan gitu. Kayak suami istri, jadi nggak bisa dipisahin. Suami dan istri gitu kan, saling membutuhkan gitu. Nah, ini kan untuk ayam ini sendiri, ini kan untuk family package. Kalau ada orang yang satu berdua nih, kayaknya kalau misalkan orang pacaran datang, bang, kayaknya kegedean, ada nggak habis gitu kan? Bisa nggak, ada nggak kira-kira yang per piece? Ada, sebenarnya jadi ini apa ya, ini kebetulan kayak best sellernya kita gitu kan. Jadi cuma nanti kita tetap ngikutin pasar, ngikutin pelanggan. Misalnya dia bilang, bang, belah dua deh, kita belah dua. Jadi ini dibelah dua, gitu kan. Terus misalnya nanti dibilang, bang, belah empat, kita belah empat. Gitu. Ya, tapi yang tidak bisa itu gitu ya? request, misalnya dia mau kalau kita di sini istilahnya seperempat, jadi satu piece kayak gitu, paha aja. Gitu. Dia nggak bisa request, si pelanggan ini kita tidak bisa terima request, bang, paha aja ya. Oh, bang, dada aja. Oke, ya, itu di beberapa restoran, nggak di beberapa ya, tapi di rata-rata di semua restoran gitu. Kalau yang jual ayam, bang, dada satu, bang, paha satu gitu. Request, tapi di sini nggak bisa ya. Nggak bisa. Alasannya? Iya, karena memang kan kalau misalnya, karena kita memang main course-nya kan jual utuh. Jadi kalau misalnya saya paha aja, tinggal dong dadanya. Oh iya, betul juga. Iya juga, nggak jadi kesatuan lagi ya. Iya kan? Misalnya Kak Putri ini bilang, bang, setengah, tapi paha aja. Berarti kan saya potong begini. Dadanya saya gimana dong? Betul. Nah, tadi menu untuk appetizer ada lumpia, main course ada ayam, dessertnya apa nih kira-kira di sini? Belum sih. Belum ya? Belum. Berarti next time udah terpikir belum kira-kira untuk dessertnya nih? Mungkin es cendol, ya kan? Mungkin es something yang gitu apa kan? ya? Yang seger-seger gitu kan? Meskipun Putri udah segar di sini kan, tapi harus ada yang lebih segar lagi. Oke, Bang. Ini kan bisa kita bilang ini kan bisnis termasuk UMKM ya? Iya, masih UMKM. Kita bahas sedikit tentang UMKM nih. Boleh. Di luar sana nih kan masih banyak nih orang yang terkena efek pandemi kayak Abang juga gitu kan. Mereka yang di sana masih berusaha untuk bangkit lagi setelah mereka jatuh gitu. Kira-kira saran dari Abang tuh gimana sih untuk memotivasi mereka untuk bikin something new gitu kayak Abang ini dapat ide ayam panggang meskipun udah mainstream kita bilang ya, ayam panggang nggak hanya di Aceh aja, di luar Aceh juga udah banyak gitu kan. Tapi kenapa enggak kita coba gitu? Kira-kira gimana? Ya kayak bilang sebenarnya kan gini, pada intinya terkadang kita berpikir terlalu jauh. Sehingga begitu kita mencari ide itu atau kita dapat misalnya apa nih gitu. Terus begitu kita hitung ternyata kemahalan. Sehingga kita akhirnya mengurungkan niat untuk tidak buka usaha tersebut. Padahal usaha yang di dekat-dekat kita itu banyak. Nah, perlu Kak Putri ketahui, ini sebenarnya ide awalnya kita itu nggak ngelayanin makan di sini, tapi take away. Oke. Ya. Kita ngelayanin take away, hanya only take away, dan itu juga kebanyakan via online ojek online. Jadi kita hanya melayani itu. Nah, seiring waktu saya juga melakukan promosi dari sosmed, gitu kan? Ya, itu penting, karena memang yang diperlukan hari ini itu adalah membangun awareness dulu. Setelah awarenessnya ada, orang mulai datang. Nah, ketika dia datang, baru kita suguhkan pelayanan, rasa, standarisasi semuanya gitu, sehingga ya mereka balik lagi. Nah, seiring waktu permintaan untuk makan di sini itu meningkat, gitu. Jadi mulailah saya beli meja cuma 3 biji, terus full, asal makan siang full. Akhirnya apa yang ada kita berdayakan. Saya jadi tidak pernah berpikir untuk nambal modal gitu. Asal udah, oh ini kayaknya harus bikin, enggak. Saya tuh memang mainnya step by step dari dulu. Jadi apa yang ada kita manfaatin. Urusan mungkin pelanggan agak sakit mata datang kemari karena yang sana kursinya beda, yang sini beda, terus kok tempatnya begini gitu kan. Ini bekas showroom mobil. Ya, ini bekas showroom mobil. Jadi mobilnya kita pindahin ke belakang. Ya udah, kita duduk di sini gitu.
Jadi memang saya membangunnya itu apa ya? Membangun kedekatan emosional kayak Putri itu kemari makan di rumah teman. Nah, kalian kalau makan di rumah teman tuh kan yang penting makanannya enak, kawan ngobrolnya asik, duduk mau gimana aja boleh. Iya. Gitu. Jadi let it flow aja gitu. Iya, Ya. let it Menjalani flow, apa iya. yang udah ada Benar, gitu ya. benar. Jadi seiring berjalannya waktu ya kalau misalkan memang udah rezekinya untuk ditambah ya ditambah. Kita tambah, gitu ya. benar. Betul. Nah nih sahabat masak ini buat kalian juga yang pengen nyobain ayam panggang Teku Umar ini, kalian bisa datang kemana nih Bang? Ini kita posisinya pas di belakang Suzuya Mall. Jadi nanti begitu masuk mentok itu langsung belok kanan dalam komplek SDIT Akhlak Quran. Kita ada di situ. Oke. Terus Ya, yang kita bukanya dari Senin sampai Sabtu sementara Senin ini. sampai Sabtu? Iya, sementara ini. kenapa Minggu nggak buka? Pengen istirahat. Oh, oke. Pengen istirahat. Oke. Soalnya kan karena udah capek processing ayam jadi Iya. ya kan Iya, kalau iya. tiap hari lihat Humanity ya, human juga butuh istirahat gitu ya kan. bener. Oke. Terus sebenarnya juga faktor mesin sih. Oh. Mesin itu kan karena kita Dia butuh mesinnya rest kecil ya. dia perlu diberhentikan satu hari gitu. Nah gitu, jadi kita bukanya dari jam 10 pagi. Sementara ini masih sampai jam 6 sore atau sampai maghrib. Sampai sementara jam 6 sore. Ya. Oke, sementara ya. Sementara mungkin nanti ini. kalau ada coffee shop mungkin sampai malam. Sampai malam. Oke. Ya. Nah, buat kalian juga yang mager keluar rumah bisa order di GoFood ya, Bang ya? Ya, GoFood, GrabFood, bahkan selama ini kita juga melayani offline dalam artian dia nanti pesan via IG atau WA, itu kita anterin. Oh, ada Instagramnya? Ya. Apa namanya nih, Bang? ayam_tgk_umar. Oke, ini buat Ribet sahabat ya? masak ini agak ribet ya, Iya, pakai ribet, underscore Iya, lagi soalnya gitu kan. itu juga apa ya, sudah ada yang punya duluan gitu, jadi ya gitu. udahlah. Oke nih sahabat masak ini kita udah bahas semuanya dari mulai ayam, dari mulai bisnis, UMKM dan lain sebagainya. Kita waktunya pamit undur diri. Ya, Bang. silakan makan. Udah ketemu lagi nih. Bukan silakan makan, kita say goodbye dulu nih Oke. sama sahabat masak ini nih. Baik. Ya sahabat masak ini, nantikan lagi Masak Ini Talks dan keseruan kami selanjutnya hanya di masakini.com. Saya Putri Zidni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.